Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Sebelumnya selamat tahun baru Imlek. Xin Nian Kuai Le. Dan Gong Si Fa Cai, semoga berkat Tuhan melimpah di tahun ini untuk kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Dan saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindukan bukan hanya berkat Tuhan yang turun, bukan hanya kasih Tuhan, tapi pribadi Tuhan turun dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita rindukan Tuhan bersama-sama. Ya Yesus. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ya Yesus. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan, ya Tuhan. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali. Ya Tuhan, panggil namanya dengan segenap hati. Yesus, Kau yang ku, ya Tuhan, selamanya Kau puji. Ya Tuhan, ini dari hati kami sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari katakan dengan segenap hati. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu, ya Yesus. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Yesus, Kau yang puji. Yesus Tuhan, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Biarlah pujian ini benar-benar dari hati kita. Jiwaku sungguh merindukanmu,
pujian dari kami Tuhan, tulus dari hati kami Bapa. Ya Yesus, selamanya Tuhan Engkau kekasih jiwa kami. Panggil namanya lagi, Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ya Yesus cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Yesus Kau kekasih.
Mari Bapak Ibu, saat kita datang kepada Tuhan, kita bawa segala yang terbaik untuk Dia. Karena Dia sudah mengasihi terlebih dulu untuk setiap kita. Hanya hidup yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita lupa. Saat kita masih sehat, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa bilang terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas hidup kepada setiap kita. Mari di waktu yang saat ini kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Ya, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sampai telinga-Mu mendengar suara-Mu sendiri. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan ucapan syukur dari setiap jemaat-Mu ini Bapa. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Untuk kehadiran-Mu, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini, kami juga mau memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan oleh setiap apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan semuanya yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi, mari semuanya katakan bersama-sama. Haleluya, berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan siapa di sini yang cinta Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semuanya cinta Yesus ya. Mari kita ucapkan doa ini kepada Tuhan benar-benar. Jangan dari mulut saja, tapi dari hati kita yang paling dalam. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Oh, I need to Yesus. Ya Tuhan. Oh, I need to Yesus. Oh, I need. Walau apa, walau badai menerjang, walau topan. Katakan dengan iman. Oh, I need to Yesus, oh I need. Semuanya cintaku semakin dalam, sedalamnya lautan, tak akan tergoyahkan walau badai menerjang. Oh I need. Mari katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus selamanya. Mari katakan dengan segenap hati. Aku cinta Yesus selamanya. Meski berkat melimpah, sukacita tercurah, aku cinta Yesus selamanya. Katakan cintaku
tresno Gusti selawase, meski berkat melimpah, sukacita tercurah. Katakan Aku tresno Gusti selawase. ya Yesus, Cintaku semakin dalam, sedalamnya lautan, tak akan tergoyahkan. Meski berkat melimpah, aku tresno Gusti selawase. di sini siapa yang cinta Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita bergoyang, kita menari buat Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati kita ya. Katakan, wow, I need you. Yesus, Lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Katakan, oh I need you, Yesus, oh I need. ya Yesus, Walau badai menerjang, walau apa, walau topan katakan dengan menghantam, segenap hati. oh I need you, Yesus. Sekali lagi katakan, wow, I need, wow, I need you, Yesus. Lebih semangat lagi. Oh I need you, Yesus, oh I need. Walau badai menerjang, walau topan menghantam, oh I need you, Yesus, oh I need. Semuanya katakan, Cintaku semakin dalam, sedalamnya lautan, tak akan tergoyahkan. Walau badai wow, I need, menerjang, oh I need you, Yesus, oh I need. semuanya katakan, Cintaku semakin dalam, sedalam apa? sedalamnya lautan, Meski berkat melimpah, meski berkat melimpah, oh I need you, Yesus. katakan, aku cinta. Aku cinta Yesus. Katakan, aku tresno. Aku tresno Gusti selawase. Dan katakan dengan segenap hati, Oh I need you, Yesus. ya Tuhan, berikan sorak-sorai yang muliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Semuanya Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. ya Tuhan, Karya termegah, tiada bandingannya. ya Yesus, Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. semua yang katakan bersama-sama.
dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik. Haleluya Tuhan. Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari katakan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri kembali. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kami boleh duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan mengenal isi hati-Mu. Kami mohon Tuhan menenangkan hati kami, membuat kami menjadi fokus kepada firman-Mu,
dan menolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas, dan kami semuanya boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami tahu perjumpaan secara pribadi inilah yang akan mengubahkan hidup kami. Kami boleh meresponi firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. 恭喜新年快乐 ya. Selamat tahun baru Chinese New Year ya. Selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Tuhan punya rencana yang indah sehingga tahun demi tahun Tuhan memimpin kita dengan begitu indah dan sempurna. Saya menyampaikan salam dari keluarga saya. Ada Pendeta Robi yang hadir bersama-sama dengan kami. Boleh berdiri sebentar Pak Robi. Ya, anak-anak kami minggu lalu datang ya, tapi sekarang dia sudah kembali ke Jakarta. Mereka tinggal di sana, tinggal di BSD. Jadi cucu juga tinggal di sana. Kami ada 2 cucu dan cucu ketiga akan lahir bulan April nanti. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya sangat sesuai dengan tema di bulan Februari ya. Ada Valentine, ada Chinese New Year, yaitu tentang mengasihi sesama. Kita akan baca dulu ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah golden rule ya. Hukum keemasan, hukum emas, perintah yang sangat penting yang Tuhan katakan. Sesungguhnya semuanya dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru sampai Wahyu itu bisa dirangkum dengan 2 ayat ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Khusus untuk mengasihi sesama kita, kita perlu lebih proaktif, lebih berinisiatif ya. Kita baca dari Lukas 6 ayat 31, katakan sama-sama. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kasih itu yang jalan duluan itu bukan perasaan, tapi kehendak ya. Sebagaimana kamu kehendaki. Kita nggak bilang rasanya nggak nyaman kalau deket dia. Rasanya. Nah kalau kita bicara tentang rasanya bukan itu. Di sini yang ditekankan adalah kehendak. Jadi mengasihi itu saya mau Tuhan, walaupun sulit, tapi saya mau. Nah itu dulu. Nanti kalau sudah mau, kita akan dimampukan. Mau dulu, ya, mau dulu. Nanti kita akan dimampukan. Next lagi. Nah saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa natur kita sebagai manusia yang berdosa itu pada umumnya itu memikirkan diri sendiri. Lawang saya aja belum ini kok mencapai apa yang saya inginkan, kok saya mau berbagi. Ya. Saya aja masih belum cukup kok, saya kok mau berbagi dengan orang misalnya ya. Tapi saudara-saudara sekalian, seringkali Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sulit. Menurut kita aduh angel, orang nih angel gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk membentuk kita. Dan orang itulah orang yang paling tepat untuk membentuk kita saat ini. Dan keberadaan kita juga menjadi orang yang paling tepat untuk membentuk orang ini. Orang lain ini. Yang Tuhan izinkan ada di dekat kita ya.
Supaya apa? Supaya kita belajar kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan yang mau menerima kita apa adanya, ya. Baru setelah kita diterima kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan tuh tidak menuntut kita untuk kamu baik dulu, kamu taat dulu, baru aku mengasihimu. Tidak. Kasih Tuhan itu menerima kita tanpa syarat terlebih dahulu. Nah, khusus hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengasihi orang-orang sulit. Ya, kita akan lihat dulu ya, siapa sih orang-orang sulit itu ya? Nah, karakteristiknya seperti apa? Saya memang sengaja bikin random kanan kiri, atas bawah begitu karena mungkin saja orang-orang ini ada di sekitar kita. Ya, mungkin atasan kita dalam pekerjaan, mungkin rekan kita, mungkin anggota keluarga kita, begitu ya. Dia bisa ada di samping kita, dia bisa ada di atas kita, di bawah kita gitu ya. Orang yang banyak menuntut misalnya. Orang yang negatif dan pesimis. Orang yang sering bersikap kasar. Orang yang erogan, ya. Nah, sengaja saya kecilkan huruf erogannya, arogan sekali. Karena apa? Seringkali arogan itu dibungkus oleh dalam tanda petik kayak rendah hati begitu ya. Tapi padahal dia sebenarnya mau pamer gitu ya. Arogan. Melakukan kekerasan emosional. Perfeksionis, curigaan, irritable, mudah tersinggung. Wah, kalau kayak gini deket-deket sama dia lama-lama saya bisa ketularan nih gitu ya mungkin ya. Nah, untuk setiap slide ini karena banyak contohnya, detailnya banyak, saya memberikan satu contoh ya. Orang yang negatif dan pesimis itu kadang-kadang dia sendiri tahu bahwa itu tuh gak baik. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari trauma masa lalunya. Yang membuat dia negatif dan pesimis itu adalah traumanya. Contohnya ya, saya mengenal sebuah keluarga yang dia tidak izinkan anaknya dua-dua perempuan ya, untuk berenang, belajar berenang enggak. Pokoknya enggak boleh, walaupun di sekolah wajib dia maju ke sekolah. Bu, kepala sekolah, saya enggak izinkan anak saya belajar berenang. Pokoknya enggak, gitu ya. Kenapa Pak? Pokoknya enggak. Jadi udah pokoknya tuh susah ya. Dia juga enggak izinkan anaknya belajar naik motor. Lalu saya bertanya, kenapa Pak? Kan bukankah Bapak nanti gak bisa seterusnya antar jemput. Loh, masih ada saya masih kuat kok Bu. Saya masih bisa. Ya. Nah, bukankah kalau orang mau jatuh tuh di rumah sendiri juga bisa jatuh. Oh, berarti Ibu mendoakan saya jatuh. Wah, berarti negatif terus. Kalau kita ngomong sama dia negatif terus. Akhirnya pelan-pelan saya tahu. Oh, kenapa? Dia trauma sebab kakaknya itu tenggelam waktu berenang. Meninggal. Lalu dia juga pengalaman pernah waktu dia muda, dia naik motor, dia juga jatuh. Jadi dia nggak izinkan. Nah, satu hari anaknya itu nekat. Dia tetap belajar berenang, dia tetap naik motor. Nah, waktu anaknya jatuh, naik motor jatuh. Terus papanya dikasih tahu, wah marah sekali. Papa sudah bilang jangan naik motor, biar papa yang antar, mau kemana aja papa yang antar. Tapi anaknya berkata begini, papa mau antar saya sampai kapan? Sampai usia berapa? Saya ini semakin besar dan saya dengan kakak saya jadwalnya berbeda-beda. Kadang-kadang di jadwal yang sama. Terus papa mau antar yang mana? Sampai anaknya berkata seperti itu. Kalau papa terus mau mengekang kita seperti ini, kita bagaimana bisa mandiri? Ya. Nah, puji Tuhan, sejak jatuhnya anaknya itu, anaknya bilang saya nggak apa-apa kok, jatuh gini aja kan biasa, orang belajar naik motor bisa jatuh nggak apa-apa. Nah, mulai pelan-pelan dia mulai bisa menerima kenyataan bahwa
trauma masa lalu itu gak harus menjadi pemimpin dalam hidupnya. Ya, jadi saudara sekalian, kadang-kadang orang-orang yang sulit dan seringkali orang-orang sulit itu mengapa dia begitu? Itu ada latar belakangnya. Nah, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya. Lalu siapa lagi orang-orang yang termasuk orang-orang yang sulit? Orang yang bosi. Kalau ngomong tuh selalu maunya ya kayak di atas gitu ya. Gini, 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 gini. Orang yang agresif, sukanya ngebully. Orang yang malas. Wah, orang yang tidak tepat janji, orang yang serakah, memendam dan dendam, bimbang, sulit sekali mengambil keputusan. Gimana? Kita udah sampai toko nih. Merah apa biru? Merah apa biru ya? Merah biru ya. Sulit mengambil keputusan. Tidak tekun, daya juangnya lemah. Saya mengajar di seminari. Setelah masa-masa COVID itu ada masa peralihan di mana mahasiswa yang baru masuk begitu, mereka peralihan dari yang belajar di rumah begitu ya. Sekarang harus ketemu onsite belajarnya, daya juangnya itu sangat kurang. Misalnya kakak kelasnya sudah memenuhi ya tugas-tugas kuliah yang seperti yang sudah biasa saya berikan. Lalu tiba-tiba diberikan kepada mereka waktu itu mereka mengatakan, waduh mem mana sanggup kita, mana bisa kita gitu ya. Belum apa-apa sudah lemah sekali daya juangnya. Ada juga yang misalnya nilainya kurang begitu memuaskan. Saya beri kesempatan, kamu mau gak memperbaiki nilaimu? Masih ada kesempatan ini sebelum diserahkan ke siakat. Enggak lah mem, cukup lah segitu aja cukup. Ya, rasanya kok gemes gitu ya. Kok dia diberikan kesempatan kok malah, udahlah saya udah capek, cukuplah segitu aja gitu ya. Orang yang egois, orang yang terlalu banyak bicara, yang mendominasi itu juga menjadi orang-orang yang sulit kita hadapi. Orang yang seperti apa lagi saudara? Masih banyak ini ya. Orang yang mau menang sendiri, orang yang dingin, kurang berperasaan. Orang yang terlalu pasif, orang yang suka memanipulasi atau memanfaatkan orang lain. Sulit menerima masukan, tidak jujur, tidak komunikatif. Selalu kalau ngomong tuh pakai nada intimidasi, ngancam. Jangan-jangan sejak kecil dia seringkali diancam. Ya, 1, 2, 3. Kalau kamu enggak ini, mama enggak akan ajak kamu ke mana gitu ya. Mama, papa yang terlalu sering mengancam anaknya di rumah kadang-kadang tidak menyadari bahwa sikap itu nanti kebawa sama anaknya sampai dia besar. Kalau ngomong sama orang lain selalu ada nada ancaman. Awas ya kalau enggak ya, gitu ya. Yang seperti apa lagi saudara? Orang yang pemarah, tidak bisa kontrol diri, udah ngamuk. Saya ini orang kek ya. Orang kek itu bilang kalau ngamuk itu fat fo, api berkobar gitu. Fo itu api, fat itu berkobar ya. Atau fo songsen, api naik ke badan. Jadi api itu gak hanya di luar tubuh tapi masuk ke dalam tubuh terus naik berkobar gitu ya. Marah, itu semua ada genetiknya saudara. Kita nggak bisa bilang itu semua salah orang tua kita ya. Kita ini begini karena orang tua kita. Enggak, memang ada unsur genetik. Tapi juga kitanya sendiri sudah terbiasa melakukan itu berasa nyaman-nyaman aja. Orang yang yes man. Kalau kesini ya walaupun sebenarnya dia nggak setuju gitu. Kalau pas kesini ya iya juga gitu. Terus nanti ditanyain kamu posisinya sebenarnya di mana? Kamu setuju atau tidak setuju? Ya dua-dua sih baik lah ya gimana ya gini. Jadi
yes man, tidak setia. Wah ini sulit sekali dihadapi saudara-saudara sekalian. Belum lagi ada orang-orang yang ada lagi no people ya. Pokoknya belum apa-apa dia udah bilang enggak. Baru kita ngusulkan. Bagaimana kalau gini enggak, pokoknya enggak gitu ya. Enggak mau diajak diskusi gitu ya. Pokoknya dia kekeh dengan pendapatnya sendiri. Nah saudara sekalian, bagaimanakah sekarang kita mengasihi orang-orang yang sulit seperti ini? Dan jangan-jangan mereka bukan hanya ada di sekitar kita, tapi kita pun ada di dalam salah satu daftar itu. Ya, gak usah angkat tangan ya, gak usah angkat tangan. Saya ada di daftar nomor berapa, di slide nomor berapa. Mungkin kita pun dianggap sebagai orang lain, sebagai salah satu dari orang-orang yang sulit dikasihi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bawa dalam doa. Dalam doa itu kita katakan Tuhan, saya tuh kalau nunjuk begini ya 3 jari ini menunjuk ke saya. Ya, tunjuk ke sana 3 jari menunjuk ke saya. Jangan-jangan saya juga orang yang termasuk orang yang sulit untuk dikasihi. Tuhan berbicaralah kepada saya. Setelah saudara mengevaluasi diri kita, kita bisa tahu, oh ya, mungkin cara dia meresponi saya, itu cara saya yang menyampaikannya yang salah. Mungkin seperti itu. Kalau saudara merasa, enggak saya sudah tenang kok waktu menyampaikannya, nada saya enggak tinggi, mungkin memang dianya begitu, ya kita tetap akan berusaha mencari akar masalahnya itu apa. Mungkin tadi itu ya trauma atau mungkin dia ada masa lalu yang belum selesai sehingga kebawa sampai sekarang. Nah tetaplah salam, senyum, sapa begitu ya. Kita tetap berusaha memperbaiki hubungan kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau kita bersikap ramah itu tidak berarti kita ini lemah, saudara. Ya, nah kadang-kadang kalau suasana udah terlalu tensinya udah terlalu tinggi, cobalah humor ya, mencerahkan suasana hati. Saya ini setiap Selasa sore mengajar cucu saya bahasa Inggris online, ya. Kenapa? Karena anak dan menantu saya yang minta. Ma, seperti mama dulu ngajarin kami waktu kecil. Anak saya bilang gitu. Tolong dong ma, ajarin cucu juga bahasa Inggris. Oke, senang sekali. Nah kadang-kadang cucu saya pulang sekolah, di sekolah juga moodnya lagi nggak enak begitu ya. Nah suasana belajar apalagi online. Ah itu udah gak enak, suasana belajar udah gak enak. Nah bersyukurnya cucu saya tuh suka main tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan. Jadi saya bilang kita selesaikan dulu satu sesi ini nanti kita tebak-tebakan. Ya, saya kasih cucu saya memberikan saya tebakan dulu. Wah kalau saya gak bisa jawab cucu saya senang sekali ya. Papa gak bisa jawab. Belum bisa tuh gak ngerti apa tuh ya. Misalnya begini, daun apa yang gak boleh disentuh? Hah, daun yang gak boleh disentuh. Jawabannya saya logika aja. Oh mungkin daun yang bikin gatel. No, wrong. Salah. Apa dong Jaden? Oh, don't touch it ya. Don't itu kan kayak daun gitu ya. Don't touch. Oh begitu, jadi berarti dia seneng yang tebakan yang ada campuran bahasa Inggrisnya. Daun dengan don itu hampir berdekatan. Wah saya berikutnya waktu les saya juga membekali diri ya. Saya bilang kalau Jaden punya, Popo juga punya. Popo has some riddles. Saya balik tanya dia. Terus dia gak bisa jawab. Terus suasana menjadi lebih santai begitu ya. Suasananya lebih santai. Misalnya saya bilang what has 4 legs but can't walk. Apa yang punya 4 kaki tapi gak bisa jalan.
apa ya? Apa ya dia bilang? Dia bilang patung, patung patung binatang gitu kan. Nah, dia juga berusaha menjawab dengan logikanya. Saya bilang, "Bukan, bukan. A table," saya bilang. Table. Wah, dia mulai protes lagi, tapi table kan ada yang only three legs katanya ya, ada punya 3 kaki begitu. Em, Terus dia yang menambahkan chair gitu ya. Jadi suasana bisa lebih menyenangkan. Berikutnya saudara sekalian, kita penting juga memberikan pujian ya. Seseorang menjadi sulit untuk dihadapi karena merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, tidak dimengerti. Jadi memang setiap orang kan punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, kita fokus terhadap apa yang mereka lakukan dengan baik. Jangan terus fokus pada ini salah 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 seolah-olah nggak ada positifnya gitu loh. Seolah semuanya negatif. Berikutnya lagi, nah penting untuk kita lakukan introspeksi diri ya. Nah, jangan-jangan tindakan kita, respon kita terhadap ucapannya itu turut andil dalam ketegangan hubungan kita dengan orang yang kita anggap orang sulit ini. Jangan-jangan kita sendiri juga pernah lost control ya, ngomongnya jadi kasar, jadi menyakiti perasaan orang lain yang sedang bermasalah dengan kita. Apakah kita pernah minta maaf dengan tulus atau kita minta maafnya begini? Ya udah kalau dianggap salah ya aku minta maaf. Itu minta maaf gak, saudara? Beda ya. Aku tahu loh tadi aku emosi banget. Aku jadi menyakiti kamu, aku salah loh. Nah itu beda ya. Kalau minta maafnya kayak gini. Ya aku minta maaf, 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 maaf. Soalnya kalau minta maaf pakai soalnya lagi. Soalnya kamu sih yang duluan. Nah mulai menyerang lagi gitu ya. Kita perlu mengubah gaya komunikasi nonverbal kita. Karena apa? Kata-kata yang sama kalau diucapkan dengan nada yang berbeda itu akan nyampe-nya beda. Kalau saudara belajar bahasa Mandarin itu ya, itu satu kata diucapkan dengan nada yang berbeda, intonasi yang berbeda, itu beda arti. Misalnya mama, itu mama, kuda. Jadi ya, kalau kita panggil mama kita itu panggilnya kuda. Jadi itu marah. Satu kata yang sama, tapi kalau diucapkan dengan intonasi yang berbeda, sangat beda artinya. Ya. Jadi nada suara, cara kita memandang begitu ya, kita mohon sekali kepada Tuhan. Saya ini dari keluarga yang sangat ekspresif gitu ya. Jadi kalau sulit sekali untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati ya itu yang keluar gitu loh. Tapi kadang-kadang itu jadi apa ya, misalnya kalau lagi marah, ya marahnya bener-bener marah gitu. Jadi kadang-kadang capek lost control ya. Nah kita perlu sekali menahan diri dalam hal ini. Nah berikutnya adalah jangan menanggapi sikap mereka secara personal. Ya. Karena masalah ini kadang-kadang bukan karena kitanya, tapi karena dianya sendiri. Saya pernah waktu itu kami di gereja, masih pinjam ya gereja di Imam Bonjol. Nah itu ruang administrasinya di depan sekali, sedangkan ruang gereja di belakang. Nah orang tua saya sedang sakit ya di Denpasar waktu itu. Sehingga dari ujung tuh tiba-tiba mau ibadah begini, adminnya di sana, Mep ada telepon dari Bali gitu ya, saya kan dari Bali. Dari Bali, wah saya udah tegang sekali ada apa ini gitu ya. Saya lari ke depan.
Nah saya papasan dengan salah satu jemaat. Lalu saya cuman begini gitu ya, nggak sempet saya bertanya misalnya, Pak kok minggu lalu nggak kelihatan gitu, nggak sempet karena ya itu karena ada telepon itu. Lalu 2 minggu setelah itu berturut-turut si bapak itu nggak datang ibadah. Terus ada tim besuk kan yang kunjungan, apakah bapak sakit atau gimana? Enggak, Bu Diana tuh ada apa sih? Kok tiba-tiba marah sama saya? Saya tuh salah apa? Loh, kapan saya marah? Saya bilang, kapan saya tuh nggak disapa loh. Saya cuma diginiin aja terus langsung, oh kapan ya? Saya sendiri lupa kejadiannya gimana gitu ya. Eh, kok nah biasalah ya kalau kalau gembala yang salah, aduh salahnya tuh kayak dibesar-besarin begitu ya. Lalu saya datang ke sana. Pak, saya dengar Bapak rasa ada terluka ya dengan sikap saya. Iya, biasanya Bu Ridiana kan ramah, nanyain apa gimana gini. Kok hari itu saya cuman diginiin aja? Bapak waktu itu saya lihat saya lari atau tidak, Pak? Iya, Pak, saya sedang menerima telepon. Mama saya sedang sakit keras di Bali. Jadi waktu itu saya diminta untuk segera mendoakan melalui telepon. Oh, maaf. Maaf Bu, saya salah sangka sama ibu. Jadi kadang-kadang ada orang yang wajahnya jadi gak enak sama kita. Bukan karena kita yang salah sama dia. Tapi dianya sedang ada masalah sendiri yang belum bisa dia selesaikan hari itu. Saya bilang saya minta maaf ya Pak ya, wajah saya tegang sekali. Gak ada senyum ya Pak ya waktu itu. Saya khawatir sekali mama saya. Dan adik-adik saya bilang, Ci tolong nih, mama sudah mau masuk rumah sakit. Jadi saya bilang, saya selesaikan pelayanan, saya akan pulang ke Denpasar. Jadi baru dia bilang, oh berarti bukan Bu Diana benci sama saya. Enggak, saya ngapain benci sama bapak gitu ya. Ternyata bukan anak muda biasa ya, tapi orang yang sudah tua. Kadang-kadang orang yang sudah tua dia rasa ditolak, di apa di rumah, di gereja tambah merasa ya, padahal nggak seperti itu. Kita perlu belajar sikap buruk mereka tuh mungkin disebabkan oleh masa kecil yang sulit dan traumatik seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tunjukkan pengertian, jangan biarkan mereka memperlakukan kita dengan semena-mena. Ya, jangan karena kita mau memahami masa kecilnya lalu kita menerima aja dia perlakukan kita dengan semena-mena. Ya. Lalu kita harus bagaimana? Ya, kita tetap berkepala dingin, tetap tenang, tetap rasional, jangan terpancing dalam perdebatan yang tidak kita inginkan, ya. Kita berpikir sebelum bereaksi meskipun mereka sangat marah atau bersikap kasar kepada kita. Nah, cara ini sangat berguna untuk menentukan batasan kita dan menyampaikan pesan agar mereka juga berusaha menenangkan diri. Kalau kita terpancing, nah, dia memang lagi mau cari gara-gara misalnya ya, mau ngajak bertengkar siapa gitu, tapi nggak ada lawannya kan nggak bisa kalau bertengkar. Nah dia mancing kita, kalau kita terpancing seneng dia, gitu ya. Nah lalu apa lagi? Berikutnya lagi, kita mencoba memahami perasaan mereka. Sampaikan persepsi kita tentang perasaan mereka dan minta umpan baliknya dengan mengatakan begini, sepertinya kamu sedang sangat marah ya. Saya ini merasa prihatin dengan apa yang Anda rasakan. Nah paling enggak tuh dia udah tahu, oh ada orang yang mau menerima perasaan saya. Jangan sekali-sekali kita bilang, kamu jangan merasa begitu dong. Loh memang rasa itu muncul langsung langsung secara jujur ya. Begitulah perasaan yang muncul gitu loh. Jadi kita terima dulu, ya kamu rasa terluka ya, kamu rasa marah ya, kamu rasa kecewa ya. Nah kalau kita udah ngomong gitu dia udah dari misalnya tensinya sekian gitu ya, bisa turun sedikit perlahan-lahan ya.
Lalu tunjukkan apa yang membuat mereka marah. Sebenarnya kamu marah tuh kenapa ya? Boleh nggak saya dibantu untuk mengerti? Ya saya nggak merasa nggak dihargai, saya merasa begini-begini gitu ya. Dia akan mulai mengeluarkan isi hatinya. Lalu tunjukkan empati dan suasana nyaman untuk mereka bisa curhat ya. Mereka merasa ada yang mau mendengarkan mereka. Terus kita terima kritik yang logis. Ya makasih ya untuk masukannya. Tadi mungkin saya memang tidak menyadari bahwa ketika saya ngomong kata ini nada saya agak tinggi. Terima kasih ya. Cari dasar kebenaran kata-kata mereka. Ya, tunjukkan apa yang tidak adil atau tidak benar dari kritik mereka. Jangan ditelan semuanya gitu ya. Kita katakan, nah kamu ketika ngomong begini, kamu mengusulkan begini, mengkritik saya gini, ini. Apakah kamu sudah tahu data-datanya gitu ya. Berikutnya lagi. Nah kita mencoba membuka jalur komunikasi dengan jelas dan terbuka ya. Banyak kali konflik yang timbul tuh karena kesalahpahaman dan prasangka. Belum apa-apa kita sudah berprasangka, oh dia tuh mau sok kuasa dia. Terus belum apa-apa di sini mengatakan dia tuh pelit ya, emang dia pelit. Gitu ya. Kita sudah melabel seseorang bahwa dulu dia pelit, sekarang dia pelit, untuk selama-lamanya dia akan pelit. Gak akan berubah. Itu juga akan mengganggu sekali hubungan kita. Bukankah orang itu bisa berubah ya? Jangan kita pernah berkata, emang dia begitu, pokoknya dia emang begitu. Ya. Padahal Tuhan aja masih naruh koma di belakang nama kita. Belum titik ya, koma. Masih dikasih kesempatan untuk berubah. Nah, bagaimana kalau terpaksa harus terlibat dalam suatu konflik yang agak berat? Nah, ini agak berat ya. Nah, mungkin kita perlu siapkan bukti-bukti tertulis gitu ya, atau atas pandangan yang kita miliki saat kita berbicara. Jadi arahkan diskusi kepada argumentasi berdasarkan fakta, alih-alih hanya mengungkapkan pendapat atau emosi saja. Ya. Berikutnya. Nah, saudara, kita perlu fokus pada masalah bukan pada orangnya. Masalahnya apa? Kita bicarakan masalahnya. Kita jangan bilang, lah kamu memang tipe kepribadiannya kayak gini kok. Loh, masalahnya adalah tentang jemput-menjemput misalnya. Ya udah, selesaikan tentang jemput-menjemput itu. Jangan kita bilang, kamu tipe kepribadiannya seperti ini, kamu tuh gak bisa berubah. Itu sudah ke personal ya. Tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi pembicaraan itu akan berubah menjadi serangan, saling menyerang atas hal-hal pribadi, dan mereka jadi akhirnya tambah emosi, nggak bisa rasional. Masalahnya kecil tapi side effect-nya jadi gede sekali. Ya, bahkan jadi musuhan, jadi nggak ngomong begitu. Nah, masing-masing pihak harus punya keinginan untuk peduli pada problem solving ya, tentang solusi sebuah masalah. Lalu penting sekali tunjukkan sikap yang asertif tapi jangan agresif ya. Nah, kita ungkapkan pandangan kita, ide-ide kita secara jelas tentang situasi yang sedang hadapi, tapi jangan minta mereka diam, membuat mereka tuh merasa nggak didengarkan. Jangan sekali-sekali kita bilang diam. Loh, dia punya mulut kok, dia punya hak untuk bicara kok. Loh, gimana kalau kita bilang, boleh aku bicara dulu 5 menit, atau gak usah 5 menit, 2 menit ya. Terus kamu juga bicara 2 menit menanggapi aku. Jadi izinkan aku selesaikan dulu pendapatku, baru setelah itu aku akan bersedia mendengarkan gitu ya. Jangan sekali-sekali kita bilang diam. Udah jangan dibahas lagi, diam.
nggak bisa selesai masalahnya. Malah tambah sakit hati gitu ya pihak mereka. Nah, kita ajukan pertanyaan alih-alih membuat pernyataan. Karena kita sendiri kan juga belum tahu pasti penyebab ini itu apa. Kita ajukan pertanyaan. Nah, menurut kamu solusinya gimana baiknya? Ya, baiknya gimana? Terus lagi saudara? Nah, ini terakhir. Kadang-kadang kita perlu menjaga jarak. Karena apa? Karena perubahan seseorang itu kan gak sama. Setiap orang butuh waktu yang cukup untuk dia bisa berubah, bisa tenang gitu ya. Cucu saya yang nomor 2, Jason ini, kalau udah nangis lebih lama dari kokonya. Contoh, mamanya bilang, kalau Dede nangis terus, mama tinggal di mobil. Gak apa-apa, tinggal aja. Umur 3 tahun loh. Saudara semua kita tuh punya natur berdosa ya. Jadi Dede belum selesai nangisnya, belum gitu ya. Dede masih mau nangis, iya. Gitu, lucu juga ya. Iya, bener-bener ditinggal sama mamanya. Di rumah, di depan rumah. Mobil tetap dinyalakan, dia nangis. Mama turun ya, ditinggal. Terus 5 menit lagi kembali, gimana udah selesai nangisnya? Udah mau turun, udah. Saudara sekalian, kadang-kadang kita perlu memberi jarak ya. Sebagai contoh, ilustrasi yang terakhir. Saya memberikan contoh dari kasus rumah tangga. Ini pertengkaran suami istri ya. Si suami itu dari dulu kalau udah ngamuk, udah marah, itu dia nggak bahas persoalannya apa, dia nyerang pribadi, terus ngomongnya kasar, maaf kata-kata kebun binatang keluar gitu ya, kata-katanya kasar. Nah si istri selama bertahun-tahun menahan diri. Kenapa? Karena kalau dibantah tambah marah, tambah meluap, tambah meledak, bisa main kasar, bisa pukul. Lalu sampai dalam satu titik istri ini mencoba bunuh diri. Dia udah gak kuat, dia udah gak tahan. Si suami itu kok udah marah, terus seolah-olah gak terjadi apa-apa. Gak minta maaf, gak apa, pokoknya diem aja gitu, biasa aja. Istri udah gak tahan, ketika dia mencoba bunuh diri, terngiang dia. Aduh anak saya 2 nanti gimana? Ada saya aja bapaknya seperti ini gitu loh. Terus nanti kalau saya gak ada, dapat ibu tiri. Udah bapaknya kayak gitu, kasar, nanti dapat ibu tiri, anak saya tambah menderita. Gak jadi dah, gak jadi. Dia pulang lagi, menahan lagi, gak berani kalau untuk. Akhirnya ketika konseling kepada kami bilang, kamu sudah berapa tahun menahan seperti ini? Sudah sejak menikah sampai sekarang. Nah, terus ada perubahan gak? Kamu diem begitu? Gak ada, malah tambah menjadi-jadi, makin tua makin marahan gitu. Terus saya bilang, kamu mau tetap jadi korban seperti ini? Habis mau piye lagi? Saya bilang, ada caranya. Bersikaplah asertif, tidak usah kasar. Tidak usah sama-sama kasarnya, kalau sama kasarnya apa bedanya kamu dengan dia? Saya bilang, besok-besok kalau dia marah lagi, kamu jangan cuma nunduk nangis gitu ya. Kalau dia udah nangis malah tambah dikatain, tuh gitu aja nangis, cengeng kamu gini, tambah lagi. Saya bilang, tahan air matamu, nanti kamu nangis sendiri di kamar.
Pandang dia. Hah? Pandang dia? Pandang matanya. Terus kamu bilang, aku bukan A, B yang sebut nama binatang itu ya, saya nggak mau sebut di sini. Aku bukan itu. Dan kalau kamu memanggil aku itu, aku tidak punya kewajiban untuk duduk di sini mendengarkan kamu, karena kamu tidak sedang berbicara dengan seekor apa gitu ya. Aku ini istrimu. Jadi nanti kalau kamu sudah tenang, ayo kita bicara baik-baik. Terus dia praktekkan, saudara. Gitu ya. Berani nggak kamu begitu? Duh, kalau saya tambah dipukul gimana ya? Nanti dibilang kurang ajar gimana ya? Sebelumnya kamu sudah lapor sama RT. Ada loh hukumnya tuh, kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga tuh ada hukumnya. Kamu bilang sama Pak RT, nah kan malu tuh membuka aib keluarga. Loh sekarang malu, besok malu, tapi besok malu tuh tambah parah. Kamu sudah jadi korban kekerasan. Betul, dia bilang, saya bukan ini, saya istrimu. Dan kalau kamu mau ngomong gitu terus, aku akan tinggal. Wah, kowe wani yo saiki yo gitu ya. Sopo sih ngajari kowe gitu ya. Begitu tangannya mau begini, terus saya bilang, lihat lagi dia. Terus katakan, kamu sudah berkali-kali melakukan ini kepada saya. Saya diem. Ini kamu tidak berubah. Dan saya sudah lapor kepada RT. Benar-benar dia lapor. Kamu berani pukul saya, sekarang juga saya keluar. Saya lapor kepada RT. Akhirnya marah-marah, tapi gak jadi mukul. Berkurang kan, akhirnya berkurang. Terus belakangan saya tanya lagi gimana? Ya sekarang kalau marah sudah gak keluar kata-kata, sudah gak mukul, sudah gak keluar kata-kata binatang. Terus kalau marah gimana? Dia tetap gak mau menyelesaikan masalah, dia masuk kamar sendiri. Saya juga masuk kamar sendiri. Berkurang kekerasannya, nah, tapi kan masih belum, pertumbuhannya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah pelan-pelan, akhirnya sekarang suaminya mau cerita gitu ya dikit-dikit ya. Aku tadi gini loh, gini. Nah sekarang sudah berkurang. Kalau kitanya tetap ikut andil dalam membuat orang itu menjadi tambah sulit, tidak berubah, tidak berusaha ikut dalam mendisiplin dia, kita juga salah di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, nah itu kalau menghadapi orang yang sampai yang sudah yang agresif, yang sampai bully begitu ya, nah kita perlu sekali menjaga jarak. Jangan sampai membuat situasi semakin buruk dan kita menjadi korbannya. Begitu saudara-saudara sekalian. Nah oke. Nah pada waktu itu pastikan kita berada di lingkungan yang aman dan didampingi oleh orang lain. Seperti misalnya perangkat RT begitu ya. Jangan malu untuk men-sharingkan pergumulan keluarga kita. Supaya bisa menolong orang-orang yang bersikap kasar dan membuli itu untuk tidak terus melakukan hal yang sama. Saudara sekalian, hal ini memang khotbahkan aja udah sulit ya. Waktu saya menulis ini saya juga, wah Tuhan saya ada di sini, saya juga orang sulit begitu ya. Gimana caranya Tuhan? Tidak mudah saudara, apalagi melakukannya. Tapi percayalah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang kita anggap orang sulit. Karena Tuhan juga mengasihi kita dan menerima kita, orang-orang yang sulit ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mohon dengan kasih Bapak Gembala memimpin kita dalam doa respon terhadap firman Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapa dan Raja surga yang mulia. Saat ini hati kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami belajar mengasihi sesama kami Tuhan. Meskipun mungkin sesama kami adalah orang-orang yang sulit untuk kami kasih, tetapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi dengan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh mengasihi mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Yesus, sehingga kehidupan mereka juga boleh dipulihkan, kehidupan mereka juga boleh berubah semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saya bersyukur buat firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kau sedang memberkati buat setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan pada saat ini boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga setiap benih-benih firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Kau juga memberkati buat Ibu Diana yang sudah membagikan buat kami semua Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan memakai kehidupannya Tuhan lebih indah lagi bagi kebesaran akan nama Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang Indah sepekan ke depan. Dan sebelumnya atas nama Gembala Sidang dan pengurus GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Diana yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Ibu Pendeta Diana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 1 Maret 2026 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Yohanadi Prayetno, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam hingga 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti akan terjadi. Amin. Dan info WhatsApp grup Jemaat GBI Semarang Indah, semua anggota jemaat dewasa akan dimasukkan ke dalam grup Jemaat GBI Semarang Indah. Namun jika Bapak Ibu tidak berkenan, silakan bisa live grup. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa grup jemaat ini bersifat satu arah. Jadi hanya admin gereja yang bisa posting di grup jemaat. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan,
amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum menerima doa berkat, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Mari katakan, ku kasihi kau. Ya Yesus, ku kasihi kau. Mari lihat saudara-saudari kita. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh benar-benar merasakan kasih Yesus itu ada di dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang memulihkan, kasih yang mengubahkan kehidupan kami. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.